pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan masuk di segmentasi yang pertama untuk memahami apa yang dimaksud dengan manusia yang mendapatkan jaminan dari Allah. Dan sekali lagi, insya Allah nanti di segmen 4 dan 5 kami berikan kesempatan kepada para jemaah masjid untuk bisa mengajukan pertanyaan dengan apa yang nanti akan segera dijelaskan oleh guru kita. Dan sekali lagi bagi Anda yang di rumah yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengirimkannya melalui Instagram di @dame_tv1. Kami persilakan kepada Ustadz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya, guru saya Ustaz Solmed yang Masya Allah semoga beliau diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat saya Ustadz Agung, seluruh jamaah Masjid Miftahul Jannah yang ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh pemirsa TV One yang semoga kita hari ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang hakikat hidup kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita suka membaca sebuah surah sebelum tidur, ya. Ibu emak-emak ini biasanya paling hafal nih ya. Yasin, Rahman, Waqiah, Tabarok, ya. Al-Mulk, ini surah yang sering kita baca ya sebelum tidur. Ayat pertamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan, dan atas segala sesuatu Dia yang paling menguasai. Di ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Emak-emak lancar, bapak-bapak diam aja biasanya, dalam hati cukup ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Liyabluwakum ahsanukum amala, yaitu yang paling baik siapa di antara kalian amal solehnya. Siapa yang paling baik amalnya. Yang baik amalnya masuk ke dalam surga, yang buruk amalnya masuk neraka, bukan masuk angin. Ya, kalau masuk angin cukup dengan jamu tolak angin, tapi kalau neraka nggak ada jamu tolak neraka. Begitu, Bapak sekalian, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Allah telah mentakdirkan hidup kita. Mati, hidup, rezeki, jodoh itu sebenarnya sudah direkam Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Sabda Rasulullah SAW, kataballahu muqaddara khalaiki qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi khamsi alfasana. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir setiap makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ibu hidupnya, lahirnya kapan, matinya kapan, jodohnya siapa, ya, rezekinya seberapa, semua telah Allah rekam di Lauhil Mahfuz. Sudah ada catatannya. Menyikapi hal itu hari ini, kita sedang pandemi ini masih pandemi, masih prokes kita ya, maka jaraknya agak jauh-jauh ini. Menyikapi takdir selama pandemi, ada 3 kelompok Bapak sekalian, ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang ngakunya Jabariyah. Jabara itu artinya keterpaksaan. Kelompok ini pemahaman teologinya menyatakan bahwa manusia itu hanya hidup mengikuti alurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seakan-akan tidak punya kuasa, tidak berdaya apa-apa. Orang-orang yang menganut pemahaman Jabariyah ini biasanya menyikapi pandemi itu terlalu santuy, terlalu woles, slow. Alah, nggak usah pakai masker Pak Ustadz, nggak usah jaga jarak Pak Ustadz. Kalau udah mati mah mati aja kita, gitu ya.
mau kena COVID kayak mau enggak kayak tetap mati. Orang-orang kayak begitu itu penganut Jabariyah namanya. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi. Kalau Jabariyahnya ekstrim, kenapa engkau berzina? Karena Allah yang menyuruh saya berzina. Kenapa engkau berjudi? Karena Allah menggerakkan hati saya untuk berjudi. Seakan-akan manusia tidak berdaya apapun. Itu Jabariyah. Yang kedua kebalikannya, lawannya namanya Qadariyah. Qadara, artinya berkehendak. Ini lawannya. Kalau tadi semuanya digantungkan kepada Allah, yang ini digantungkan semua kepada manusia. Menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menomorsatukan akal. Seakan-akan semua itu manusia yang mengerjakannya. Tenang aja, saya mah nggak akan kena COVID kok. Saya udah pakai masker, saya udah jaga jarak, saya udah vaksin dan sebagainya. Saya kemana-mana pakai APD. Ya, saking pengen memprotek dirinya, ujung-ujungnya kena juga dia. Ya. Orang kayak begitu sangat mengagung-agungkan akal, mengagung-agungkan usahanya dia sendiri, menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Qadariyah. Nah, kita ada di mana nih? Kita di tengah-tengah. Akidah kita apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Kita percaya Allah yang menentukan, tapi kita juga percaya ada ikhtiar manusia. Makanya Ahlus sunnah itu menyikapi pandemi 3. Yang pertama apa? Ikhtiar kita. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menjauhi kerumunan dan sebagainya, pakai vaksin juga, begitu ya. Itu ikhtiarnya. Setelah itu apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ikhtiar manusia itu nggak akan berhasil tanpa persetujuannya Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa yang sahih Ibu? Apal ya? Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasai'il asqam. Itu doanya sunnah Bu ya. Allahumma, wahai Allah, inna na'udzubika, sungguhnya kami berlindung kepada Engkau ya. Allahumma inna na'udzubika minal barosi, dari penyakit belang, wal juzuni, dan penyakit gila ya. Jadi kita berlindung dari penyakit-penyakit yang memang menakutkan, termasuk diantaranya pandemi ini. Jadi orang-orang yang mengikuti Ahlus Sunnah itu mereka percaya akan ikhtiar, mereka juga berdoa, dan yang ketiga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ikhtiar, setelah kita berdoa, maka kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ujung-ujung langsung tawakal. Ini yang salah ya. Jangan ujung-ujung langsung tawakal tanpa ikhtiar dan doa. Rasul pernah marah tuh. Ada seorang sahabat masuk ke Masjid Nabawi tidak mengikat ontanya. Katanya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu. Orang beriman itu dia ikat ontanya, dia serahkan kepada Allah. Kalau nanti untanya kabur juga setelah diikat, baru itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz, dan selanjutnya nanti insya Allah di segmen berikutnya Ustadz Solmed akan menjelaskan kepada kita, dan tentu saja kita patut untuk mencermati bagaimanakah sesungguhnya ciri-ciri orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.